Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dan ia berada di dalam sebuah penjara bersama kakek-kakek tua. Kita sebut saja kakek tua ini si Abah. Si Abah mengatakan kalau lantai 48 adalah lantai yang bagus. Ia juga berkata kepada pria itu, mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas. Tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, ya maka keadaan pun semakin baik. Si pria yang baru saja ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan dan ternyata terdapat lubang yang sangat dalam. Tentu saja penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua masih banyak tahanan lain yang sedang menunggu makanan datang. Fungsi dari lubang itu adalah sebagai tempat bergerak untuk klip makanan turun dari atas. Dan pria itu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Max. Di setiap lantai penjara hanya ditempati oleh 2 orang tahanan saja, yang dimana mereka akan bersama selama 1 bulan dan seterusnya jika mereka berdua masih hidup. Max yang penasaran pun bertanya kepada si Abah, bagaimana cara kerja dari lubang ini. Si Abah berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai maka akan semakin bagus. Dan ternyata si Abah sendiri pun sudah bertahun-tahun berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Lalu secara tiba-tiba lampu hijau menyala yang merupakan pertanda lip makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Kemudian terlihat bahwa makanan itu adalah makanan sisa para tahanan yang ada di atas mereka. Si Abah yang sudah lapar sedari tadi pun langsung memakan hidangan makanan tersebut. Sedangkan Max yang memiliki rasa ragu dan jijik pun hanya melihat si Abah makan dengan lahapnya. Di setiap lantai, para tahanan hanya memiliki kesempatan 2 menit saja untuk makan sebelum lip makanannya turun lagi ke bawah. Max di situ hanya mengambil sebuah apel. Ia bermaksud menyimpan apel itu untuk dimakan nanti. Lalu tidak berselang lama, lip makanan itu pun mulai turun ke lantai 49. Secara mengejutkan, si Abah meludahi lip makanan tersebut dan dia pun berkata bahwa hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin diinjak-injak oleh orang yang berada di atas. Tapi tiba-tiba, Max merasakan suhu yang panas secara mendadak. Dia bertanya ke si Abah, kenapa suhu di ruangan ini mendadak menjadi panas? Lalu si Abah menjelaskan bahwa suhu ruangan akan menjadi panas atau dingin apabila tahanan yang menyimpan makanan yang berasal di lip makanan. Max pun panik dan langsung melempar apel tadi kembali ke lip makanan. Beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan saat lampu di ruangan itu berubah menjadi merah, yang mana itu menandakan bahwa lip makanan akan kembali ke atas dengan sangat cepat. Suatu ketika, Max bertanya ke si Abah, kenapa si Abah bisa berada di penjara ini? Lalu si Abah menjawab bahwa ia bisa berada di penjara ini hanya karena ia melempar sebuah TV keluar jendela dan tanpa sengaja mengenai seseorang sampai meninggoy. Emang sial banget nih si Abah. Sedikit informasi, ternyata setiap orang yang masuk penjara ini dipersilahkan membawa satu barang apapun itu. Si Abah pun membawa sebuah pisau untuk menemaninya di penjara ini. Kemudian kita dibawa flashback di saat Max akan masuk ke penjara. Terkuaklah sebuah fakta bahwa si Max masuk ke dalam penjara atas kemauannya sendiri hanya karena dia ingin mendapat gelar diplomat terakreditasi. Dan ia akan berada di penjara ini selama 6 bulan, tidak kurang ataupun lebih. Dalam perbincangan itu, ia dipersilahkan untuk membawa satu benda apapun itu yang nantinya akan menemaninya di dalam penjara. Dari sekiannya banyak benda yang bisa ia bawa, Max malah hanya memilih sebuah buku untuk ia baca. Dan scene pun berpindah ke masa sekarang yang memperlihatkan Max yang sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa. Ia hanya melihat si Abah menyantap makanan-makanan tersebut. Setelah itu, Max bertanya kepada si Abah, ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini? Untuk lebih jelasnya, si Abah sendiri tidak tahu ada berapa. Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu,
mustahil ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan yang berada di paling bawah. Setelah ia mendengar hal itu, hati nuraninya Max menjadi tergerak dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatuhkan makanan setiap harinya. Tapi tiba-tiba si Abah malah mengencingi lip makanan yang berada di lantai bawah dengan muka tak bersalahnya, seperti sudah tidak peduli satu sama lain, yang tentunya hal seperti ini merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi di penjara tersebut. Si Abah sengaja melakukan hal tersebut dikarenakan ia pernah merasakan saat berada di lantai bawah. Hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan terputus dan berlaku seterusnya. Si Max yang sudah tidak bisa terus-terusan menahan rasa laparnya, kini mulai mencoba membiasakan diri untuk memakan makanan sisa. Setelah selesai makan, Max juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Tapi tiba-tiba ada seorang tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Si Abah ternyata tidak merasa kaget lagi dengan hal itu. Ia berkata bahwa pemandangan seperti ini sudah tidak aneh dan sering terjadi di penjara ini. Di saat itu juga, Max mulai curiga bagaimana cara si Abah yang sudah tua ini bisa tetap hidup saat berada di lantai 132. Dia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu selnya si Abah. Dari pemikiran itu, sudah jelas bahwa si Abah telah memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk ke penjara ini. Tidak lama dari itu, lip makanan sudah datang ke lantai mereka. Terlihat seorang wanita yang sedang terduduk diam di atas lip makanan. Wanita itu ternyata bernama Miharu dan memang sering menumpang ke dalam lip makanan. Dan ternyata maksud dan tujuan Miharu melakukan itu adalah untuk mencari anaknya yang hilang. Si Abah bercerita bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari statement ini menandakan bahwa setiap bulannya lantai para tahanan akan diacak dan teman satu sel juga akan berganti secara random apabila ada yang tewas. Pernyataan ini juga menjawab misteri di mana orang yang terjatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatap kepada Max yang peduli terhadapnya. Namun alangkah sialnya, Miharu malah ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai tersebut. Max yang melihat hal itu ingin berusaha menolong Miharu. Dia berencana untuk melompat ke bawah. Tapi alangkah hebatnya Miharu, malah kedua tahanan di bawah itu yang terbunuh oleh Miharu. Hari demi hari Max semakin akrab bersama si Abah. Sampai suatu ketika di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tak sadarkan diri. Di saat itulah lantai penjara akan diganti dan teman satu sel akan diacak. Akan tetapi kalau tidak ada yang tewas di lantai itu, maka teman satu selnya akan tetap sama saja. Keesokan harinya Max terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Dan ternyata dia diikat oleh si Abah. Dia sengaja mengikat tubuhnya Max dikarenakan bulan ini mereka mendapatkan lantai 171 yang tentu saja lantai dengan nomor sebesar itu akan mustahil ada makanan yang tersisa dari atas. Si Abah berkata bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup 1 bulan tanpa memakan apapun. Maka dari itu, ia sengaja mengikat tubuhnya Max untuk dimakan secara perlahan. Tapi si Abah tidak akan langsung memakan dagingnya Max. Ia akan mencoba untuk puasa selama 1 minggu. Lalu kemudian baru ia akan pelan-pelan menyayat tubuhnya Max. Si Abah juga berkata, bagian tubuh yang ia sayat bukanlah bagian yang vital, sehingga tidak akan membuat Max tewas. Selain itu, terlihat juga tahanan lain yang sengaja lompat ke bawah penjara setelah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan. Dan ternyata benar, lip makanan yang datang dari atas tidak menyisakan makanan sedikit pun. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong. Selama berhari-hari, si Abah mencoba untuk puasa sebisa mungkin. Sedangkan Max hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayatin oleh si Abah.
Singkat cerita, hari di mana si Abah sudah tidak tahan lagi pun tiba. Dia pun sudah lapar tak tertahankan dan akan memakan dagingnya Max. Sayatan pertama dimulai dengan menyayat daging yang berada di pahanya Max. Dan alangkah beruntungnya Max, secara kebetulan Miharu yang berada di lip makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku jahat si Abah, ia langsung mengajak si Abah by one adu mekanik. Dan wanita itu berhasil menusuk leher si Abah dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga, Miharu yang merasa kasihan melihat Max langsung melepaskan ikatannya dan dia juga mempersilahkan Max untuk membalas kemarahannya kepada si Abah. Dan sudah dipastikan, si Abah langsung tewas secara tragis di lantai 171. Max yang terlalu lemas karena tidak makan dan minum selama berhari-hari, ia langsung pingsan seketika. Beberapa jam kemudian, Max mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu yang sedang menyantap tubuh si Abah. Lalu Miharu malah sengaja menyuapi Max untuk memakan potongan daging itu. Namun herannya, Miharu ini adalah wanita yang gak pernah ngomong sama sekali. Dia malah tetap menyuapi Max untuk memakan daging tersebut. Ketika Max bertanya tentang nama anaknya, Miharu malah tidak menjawab apapun dan ia langsung turun ke bawah lagi. Selama 1 bulan di lantai 171 ini, Max mau tidak mau harus memakan daging si Abah walaupun udah penuh belatung tersebut. Betapa mengerikannya kehidupan di penjara ini. 1 bulan pun berlalu. Max terbangun lagi dengan lantai yang berbeda dan bersama seseorang yang berbeda dikarenakan si Abah sudah meninggoy. Terlihat satu teman selnya kali ini adalah seorang wanita. Kita panggil saja Bu Eva. Dan menariknya adalah ia membawa seekor anjing. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33, yang secara realita tidaklah terlalu buruk. Dan ternyata wanita ini adalah seorang pekerja admin yang mewawancarai Max sebelum ia masuk ke dalam penjara. Max bertanya kepada Bu Eva, ada berapa lantai yang terdapat di penjara ini? Bu Eva pun menjawab, selama 25 tahun dirinya bekerja di sini. Ia mengetahui bahwa lantai di penjara ini kira-kira 200-an lantai. Secara logika dengan jumlah makanan yang diberikan, tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan para tahanan yang ada di dalamnya. Namun menurut Bu Eva, makanan yang diberikan bisa saja cukup untuk semuanya jika para tahanan menerapkan sistem solidaritas dan tidak serakah. Kalau dipikir-pikir benar juga, yang perlu dibenahi adalah kemanusiaan mereka yang berada di lantai atas. Berada di lantai 33 membuat Max tidak perlu lagi memakan daging manusia tentunya. Lalu Bu Eva di sana kekeh bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Dia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi 2 piring dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perilaku yang sama. Dengan cara itu, Bu Eva menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan kebagian makanan secara merata. Bu Eva juga memberitahu para tahanan yang berada di lantai 34 untuk makan makanan secukupnya saja. Akan tetapi, para tahanan itu malah marah-marah dan berkata inilah kesempatan mereka untuk makan makanan enak mumpung ditempatkan di lantai atas. Mereka juga secara spontan mengatakan akan menghabiskan makanan-makanan ini sepuasnya. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib tahanan yang tidak beruntung. Hari demi hari Bu Eva tidak pernah capek untuk memberitahu para tahanan di lantai bawah. Perilaku ini sudah diterapkan oleh Bu Eva selama 14 hari di dalam penjara. Tapi tetap saja tidak ada tanggapan positif dari para tahanan tersebut. Sampai pada akhirnya, Max yang sudah lelah mendengar hal itu pun, ia langsung mengancam para tahanan di bawahnya. Max berkata, apabila mereka tidak menuruti perintah Bu Eva, maka ia tidak akan segan-segan mengencingi dan berak di makanan mereka. Ancaman yang dikeluarkan oleh Max terbukti ampuh, dan para tahanan di bawah langsung nurut. Esok harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun terlihat ada Miharu yang terbaring di lift tersebut dengan kondisi penuh luka. Seketika itu juga, Max dan Bu Eva langsung menolong Miharu yang terbaring lemah. Saat lift sudah turun, tiba-tiba suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Mereka pun baru menyadari bahwa anjingnya Bu Eva
ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift. Saat itu juga, Max langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Max terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Bu Eva. Hal itu terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangannya Bu Eva secara hidup-hidup. Dan dengan wajah tidak berdosanya, Miharu kembali turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah, meninggalkan Bu Eva yang terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa keberadaan Bu Eva di sini adalah karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama 3 tahun ini. Setelah pengakuan itu, Bu Eva tidak mau makan makanan sedikit pun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal hari ini adalah hari terakhir mereka berdua berada di lantai 33. Lalu pada keesokan harinya, Max terbangun dengan mendapati dirinya sudah berada di sel tahanan lantai 202. Tidak hanya dikejutkan dengan itu, Max juga semakin terkejut saat melihat Bu Eva yang sengaja menggantung dirinya sendiri. Max seketika itu juga menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah si Abah dan Bu Eva. Ia dirayu oleh mereka berdua untuk memakan daging dari mayat Bu Eva. Apalagi setelah melihat keadaan bahwa bulan ini Max ditempatkan di lantai 202, yang tentu saja sangat mustahil rasanya bakal ada makanan yang tersisa dari atas. Ia juga melihat lift makanan yang turun ke lantainya dan tidak menyisakan apapun selain beling-beling atau pecahan-pecahan kaca. Saking tidak ingin memakan daging Bu Eva, Max malah sengaja merobek bukunya untuk ia konsumsi. Akan tetapi karena kehadiran arwah si Abah yang selalu menghantui pikirannya, Max mau tidak mau harus menyayat daging Bu Eva dan memakannya selama 1 bulan. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Max baru saja terbangun dari tidurnya dan alangkah beruntungnya si Max karena ia sekarang ditempatkan di lantai 6. Selama dia berada di penjara ini, tentu saja ini adalah lantai yang paling terbaik. Kini Max ternyata ditemani oleh seorang pria yang bernama Bharat. Bharat adalah seorang pria agamis yang selalu optimis untuk kabur dari penjara ini. Bharat juga memilih untuk membawa tali ke dalam penjara agar ia bisa keluar dari penjara dengan memanjat tali yang ia bawa. Lalu ia pun membujuk kedua tahanan yang berada di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai tersebut. Bharat pun merasa senang karena ia akan ditolong untuk naik ke lantai 5. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melempar tali yang ia bawa dengan cepat dan meninggalkan Max seorang diri. Dengan penuh semangatnya, ia naik melalui tali tersebut. Tapi tiba-tiba saat ia hampir sedikit berhasil naik ke atas, wajahnya malah diberakin sama si tahanan cewek di atas. Dengan perasaan kesal sekaligus marah, ia pun mencuci wajahnya dengan air keran. Tidak lama kemudian, lift makanan sudah datang di lantai 6. Dari sini terlihat kondisi makanan yang masih fresh dan masih tersusun dengan rapi. Akan tetapi, para tahanan yang berada di lantai 7 memakan makanan itu dengan secara rakus. Kalau hal seperti ini terus-terusan terjadi, akan jadi hal yang mustahil solidaritas bisa dibangun di penjara ini. Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi Max berada di penjara dengan berada di lantai 6. Bisa dibilang Max tinggal duduk santai dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun alangkah hebat dan bijaknya Max. Ia tidak mau menjadi orang seperti itu yang berdiam diri saja melihat kekrisisan kemanusiaan di penjara ini. Dia sengaja meminta tolong kepada Bharat agar membantunya turun ke lantai bawah. Max mengajak Bharat membagikan makanan yang ada di dalam lift dengan secara adil di setiap lantainya. Awalnya Bharat bingung dengan rencana yang disampaikan oleh Max. Sudah enak berada di lantai 6, tapi kerasukan apa Max ini malah ingin turun ke lantai bawah dan mempertaruhkan nyawanya. Max pun meyakinkan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya. Bharat akhirnya mau dan rela membantu Max untuk melakukan aksinya itu. Saat itu juga, mereka langsung merusak tiang kasur untuk dijadikan senjata perlindungan diri. Mereka pun naik ke atas lift makanan dan bersiap-siap untuk turun. Bharat mengancam kedua tahanan yang ada di lantai 7 untuk puasa 1 hari. Jika mereka tidak ingin nurut, maka akan dibunuh oleh Bharat. Bharat dan Max berencana untuk menjaga makanan ini agar tetap utuh. Saat menuruni lantai, Max dan Bharat langsung melakukan perilaku yang sama ketika melewati lantai tersebut.
Sampai pada akhirnya, Bharat tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh bapak-bapak bijak. Pria ini bernama Jarod. Ini bukanlah ayah dari Bharat. Bapak itu juga memberitahu bahwa mereka harus membawa sebuah pesan untuk dikirimkan sampai ke lantai kosong dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani untuk memberikan pesan tersebut. Mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan. Satu hidangan yang tentu saja tampak enak dan menggugah selera. Dan yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai kosong dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikit pun. Makanan yang terjaga itu menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi dan menjaga makanan secara cukup satu sama lain. Diharapkan dengan pesan tersebut, pengolah penjara menjadi sadar dan merubah sistem di dalam neraka ini. Seketika itu juga, Bharat dan Max bersiap untuk menjaga makanan yang mereka pilih. Kebetulan makanan yang mereka pilih adalah sebuah panah kota. Lantai demi lantai mereka turuni, sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Mulai dari lantai ini, mereka membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini, semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikit pun. Lalu di saat mereka turun di lantai 100-an, seluruh tahanan terlihat sudah tewas. Lip makanan yang mereka pijaki tidak akan berhenti. Secara otomatis lewat saja apabila tidak ada yang hidup di lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Saat itu juga terjadilah perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan Max dan Bharat. Sialnya bagian perut Bharat terluka cukup dalam dan parah. Pada saat itu, Max pun dihajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja Bharat berhasil melawan dan menyelamatkan Max yang hampir tewas. Namun sayangnya, Miharu yang berada di lantai itu sudah tewas dibunuh. Mereka berdua pun kembali ke lip makanan dan turun dalam keadaan penuh luka. Dan akhirnya, lip makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 333. Lalu keduanya bingung kenapa lip makanan berhenti padahal tidak terlihat orang sama sekali. Tidak tahunya, ternyata di bawah kolong kasur tersebut terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Saat mereka mendekati orang tersebut, lip makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Bharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Dan ternyata di lantai tersebut terdapat seorang anak kecil yang masih hidup dan sedang bersembunyi. Sudah jelas ini adalah anak dari Miharu yang selama ini dicari-carinya. Bahkan Bu Eva yang sudah bekerja selama 25 tahun pun tidak bisa menebak kehadiran anak ini. Max dan Bharat pun bimbang dan ragu. Bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang sedang kelaparan? Sedangkan mereka hanya punya makanan yang harus dijaga sampai lantai kosong. Pada akhirnya, makanan itu diberikan kepada si gadis kecil yang kelaparan ini. Mereka sengaja mengorbankan harapan mereka demi kehidupan anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Max terbangun dari ketidaksadarannya. Ia pun dibayang-bayangi oleh arwah si Abah, Bu Eva, Miharu dan Bharat yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Ya tentu saja arwah Bharat sudah gentayangan karena ia ternyata meninggoy kehabisan darah di lantai 333. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, terlihat lip makanan sudah datang di lantai itu. Max pun langsung membawa anak itu naik ke lip makanan untuk turun ke lantai paling bawah. Saat sampai berada di lantai yang paling bawah, Max dihampiri oleh sosok si Abah yang berkata bahwa pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas. Yang berarti anak Miharu bisa kembali ke lantai kosong dan tidak harus ditemani oleh Max. Saat itu juga, makanan kembali ke atas dengan sangat kencang sambil membawa anak dari Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini. Dan film pun tamat. Film ini menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan yang sesungguhnya dengan menjelaskan kesenjangan sosial yang biasa terjadi di kehidupan kita saat ini, yang terdiri dari orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin. Semakin tinggi orang berada di tingkat tersebut, maka semakin rakus mereka untuk menghabiskan. Sedangkan semakin bawah tingkat lantai, mengartikan orang-orang yang berada di tingkat kemiskinan yang semakin sengsara. Tujuan film ini dibuat untuk menyindir kondisi kehidupan manusia sekarang, yang tidak ingin berbagi dan semakin serakah.
Semoga film ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.